yang saya garis besar di bawah ini, tidak ada jimat kemat, tidak ada tosanaji yang dol tinuku. Semua pakai lelaku, semua pakai ritual. Rogo lan nyawone awake dhewe dipertaruhkan demi mendapatkan sesuatu. Itu pun tidak akan menjanjikan 100% dapat yang seperti saya lakukan. Toh kalau ada yang jual beli jimat atau golput merah gelimo, semua palsu. Yakin semua palsu. Karena kenapa? Jimat kemat itu hanya bisa diwariskan. Kalau kita sudah tidak ingin membawanya diwariskan atau dikembalikan. Kalau dol tinuku itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku, rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi di channel Garut Opening. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit bercerita tentang masa lalu saya atau perjalanan sisi spiritual saya pada zaman saya masih bujangan, pada zaman masih labil. Dimana perjalanan saya tentang spiritual atau tentang masa lalu saya, ikuti terus. Tapi jangan lupa yang belum subscribe di channel saya Garut Opening, saya mohon like, komen, dan subscribe biar video-video saya selalu berkembang dan berkembang. Bagi sedulurku yang sudah mampir di channel saya Garut Opening, saya ucapkan terima kasih. Semoga saja video-video dari saya berkenan dan berkesan bagi sedulurku semuanya. Bagi yang belum subscribe atau yang sudah subscribe di channel saya doakan panjang umur, murah rezeki, kebahagiaan selalu dan selalu pada Anda dan saya semuanya. Ikuti terus gimana cerita saya awal sampai akhir biar Anda semua tidak akan gagal. Salam budaya dari Kota Ponorogo. Begini saudaraku semuanya, waktu itu saya belum nikah atau masih bujang. Saat itu saya masih terngiang ingatan saya waktu zaman dulu tentang almarhum bapak saya. Dia pernah bilang atau pernah cerita atau pernah berpesan kepada saya, golek ilmu tanpa laku ora bakal tinemu. Ora bakal tinemu dalam arti keyakinan kita masih ngambang. Kalau sesuatu dengan lelaku, keyakinan kita akan sangat yakin. Pada waktu itu saya disuruh ayah saya pergi ke Lumajang, pergi ke Banyuwangi, setelah itu pergi ke Lumajang. Tapi yang akan saya ceritakan perjalanan saya ke Lumajang. Setelah itu saya langsung pergi ke Lumajang. Saya mampir ke tempat saudara saya. Oleh saudara saya diantar ke sebuah pawon. Saya ditanya dulu, arep rene pengen opo? Duit karep. Saya cerita pada aja itu monggo biasa tidak aman. Dan senior saya pernah cerita atau pernah berkata kepada saya, lek ora kandel bakal buntel. Kata-kata itu juga terngiang dan terngiang di dalam onak saya. Setelah itu saya diantar ke tempat pawang, langsung saya dimasukkan ke dalam kamar, ditanya lagi atau diberi istilah Ponorogo diwe arah-arah. Nang kene iki istilahnya nang nuwun, jaluk nyileh. Nang kene enek ritual dalam 7 malam berturut-turut
laut selatan Lumajang. Siangnya puasa seperti biasa, malamnya jam 12 malam sampai pagi nayuh istilahnya. Sebelum saya kungkum, si Pawang beliau itu pernah cerita, nang kene ke istilahnya awakmu nyileh barangnya segoro gitu. Lek diwehi kuwi bejamu, lek ora diwehi kuwi ya apesmu. Diwehi ora diwehi tetap dalam arti kita sudah ada kontrak, istilahnya bahasa zaman sekarang, ada kontrak, ada perjanjian dengan Laut Selatan. Mengko setengah umurmu awakmu bakal mati rene. Yang saya heran sampai sekarang begini, kenapa hal seperti itu tidak saya pikir satu kali, dua kali, atau tiga kali saya pikir dulu. Tidak, waktu itu saya iya dan iya. Di dalam benak saya sing penting kaleksanan. Apa carane orang gagas pada saat itu. Setelah itu tiba malam, saya langsung ritual hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Di situ ada 11 teman saya yang dari Lumajang ada, Surabaya, Caruban, yang dari Malang juga ada, dari Banyuwangi ada. Singwong Kulonan paling kulon hanya saya dari Ponorogo. Dan yang paling apes pada malam berikutnya, malam satu, malam kedua dan selanjutnya, yang paling belum mendapatkan saya sendiri sampai hari ketujuh. Hari terakhir saya sudah putus asa. Tiwai karemu, ratiwai karemu. Dalam hati saya berkata, tapi keyakinan membuat saya ritual saya selesai. Pas jam 3 malam pada saat itu, di telapak tangan kanan dan kiri saya ada benda, ada sebuah benda. Langsung saya kumpulkan jadi satu, saya taruh, saya kocei, saya langsung pakai baju, langsung pergi ke tempat pawang tersebut. Pada saat itu saya berikan, saya mendapatkan seperti ini. Ini gunanya untuk apa dan bagaimana caranya? Pada saat itu dijelaskan gunanya iki, carane ngopening ini, langsung dites pada saat itu. Setelah itu si Pawang menyuruh saya pulang ke Ponorogo. Sampai Ponorogo saya disuruh bancaan ngundang bocah-bocah yang istilahnya singurung balik, ngundang bocah-bocah bancaan karo jajan pasar, dengan jajan pasar. Ritual saya selesaikan dan semua apa yang telah saya dapatkan, saya dapat. Tahun berganti tahun dengan perjalanan waktu, teman saya juga saudara saya di dalam bela diri juga berdua, di dalam olah apapun juga berdua. Dia datang ke tempat saya dengan iming-iming itu, tak dudoi dukun sing paling kondang. Waktu itu lek oreneng kata-kata dukun, saya tidak akan tertarik. Nanti enek wong tua sing paling gondang mesti tak parah, istilahnya begitu. Ternyata di situ salah kamar saya, salah masuk rumah. Diajak teman saya, kowe engko nganggo kebetan, songkoan, pakaian koko sing rapi. Loh, nggone dukun kok ngene pacar. Dalam hati saya berkata begitu. Setelah masuk ternyata di situ beliau itu berpakaian muslim dan memakai kedu yang warna putih. Saya salaman plek, langsung saya duduk di depan pintu. Setelah itu seperti biasanya diberikan minuman teh pada waktu. Yang saya heran pada saat itu dengan keisengan saya, karena kenapa pada saat itu beliau bercerita tentang agama. Pada saat itu di otak saya tidak merespon. Dia itu bilang apa, saya tidak merespon. Iki
pikiran saya tidak berguna. Nah, ngomong basa-basi tentang sudah biasa. Di dalam kisengan saya, teh yang ada di depan saya untuk mainan tutupnya itu saya tidak bisa saya taruh ke tikar yang di depan saya. Saya penasaran lagi, kenapa kok tidak bisa dibuka? Saya coba saya buka lagi, kedua kali tidak bisa lagi. Setelah itu beliau ustadz atau kiai saya itu, monggo sedaya mawon diunjuk, mari kita minum semuanya. Setelah itu dengan dua jari saya buka di dalam benak saya bergejolak. Oh, berarti aku ini jajal. Setelah itu ustadz bilang, kalau masnya yang baru datang itu jimate kathah, susuke peluru brand yang dari Kuningan itu 25. Itu memang betul. Semua apa yang dikatakan ustadz itu betul. Juga ada perjanjian dengan Laut Selatan. Di kaki kanan jenengan itu ada stempel merah. Selamanya jenengan tidak bisa lepas dari perjanjian Laut Selatan. Yang bisa melepas dengan perjanjian Laut Selatan, insya Allah saya. Beliau berkata. Tapi di dalam benak saya sedikit pun saya tidak percaya. Setelah itu beliau mengatakan lagi, kelemahan jenengan ki. Kaget saya. Seumur saya, ibu saya sendiri tidak saya kasih tahu kelemahan saya. Kenapa beliau mengerti kelemahan saya? Saya kaget pada saat. Setelah itu beliau berkata lagi, opo sing jenengan go itu salah satunya saya bisa menunjukkan di dalamnya. Kalau jenengan pengen ngerti, pengen tahu kodam tersebut bagaimana wujudnya, di dalam gejolak saya rasa penasaran. Oke, langsung saya taruh yang namanya batu rubah merah. Kalau dimasukkan ke dalam air, semua air akan berwarna merah. Setelah itu ditaruh di piring, lalu saya suruh mengambil minyak seperti ini. Beliau mengambil minyak langsung diusap-usap, ditaruh di mata saya. Yang saya heran, semua jamaah di situ hilang, satu pun tidak ada. Hilang entah kemana. Yang ada hanya sosok tinggi besar warna hitam, bulunya seperti bulu duk sapu itu, dan matanya merah di tengah memagetan. Saya berteriak sehisteris mungkin, sekencang-kencang mungkin. Karena kenapa? Seumur hidup saya baru mengerti sosok seperti itu. Apakah itu jin atau setan atau gendro saya di sana? Yang jelas itu benar-benar nyata ada di hadapan saya. Setelah itu ada tangan yang sangat lembut sekali dan dingin sekali mengusap mata saya. Kembali lagi jamaah itu semua terlihat. Barang tersebut hilang. Lalu beliau ustadz berkata, yang jenengan bawa setiap hari itu seperti ini sosok. Sampai selama membawa barang seperti itu, hidup jenengan tidak akan merasakan ayam tentrem eneng-eneng hawa panas. Setelah itu ustadz bilang, nanti malam minggu kalau jenengan mau menetralisir semua barang jenengan derek pengajian. Saya tidak mengiyakan, tapi saya pikir di rumah. Kata-kata beliau saya ulang, saya restart, saya ulang lagi. Setelah itu betul-betul saya mengikuti pengajian. Lalu beliau menyuruh saya lagi membawa lusu telur, lusu asem kawak 3 biji. Kenapa? Saya dulu pernah berburu di Pacitan sana, suruh membawa lusu asem hanya untuk parem. Parem tersebut kencingnya ibu saya dan bapak saya.
asal usul saya dari kedua orang tua saya. Setelah itu saya minum. Katanya guru saya hanya untuk keselamatan. Ternyata Ustaz tahu, saya suruh membawa tusuk asem tersebut. Setelah habis pengajian, tusuk tersebut dilurut nih dari atas kepala sampai kaki. Pada saat itu saya merasakan lemas, jatuh tumbang, tidak berdaya sama sekali, seperti kain yang tidak dipakai itu, seperti baju yang tidak dipakai, lemas, mulai lemas. Setelah itu Ustaz, saya tidak tahu dia dengan cara bagaimana. Setelah itu saya pulih lagi. Dia berjanji akan mengganti semua keilmuannya dengan keilmuan beliau. Yang saya garis besar di bawah ini, tidak ada jimat kemat, tidak ada tosa naji yang dol tinuku. Semua pakai lelaku, semua pakai ritual. Rogo lan nyawone awake dhewe dipertaruhkan demi mendapatkan sesuatu. Itu pun tidak akan menjanjikan 100% dapat yang seperti saya lakukan. Toh kalau ada yang jual beli jimat atau golputut merah delimo, semua palsu. Yakin semua palsu. Karena kenapa? Jimat kemat itu hanya bisa diwariskan. Kalau kita sudah tidak ingin membawanya, diwariskan atau dikembalikan. Kalau dol tinuku ijole nyawa, apakah nyawa kita mau ditukar dengan rupiah? Saya tanya kepada saudara-saudara sekalian. Jadi biar tidak ada penipuan, tidak ada jimat kemat yang dol tinuku atau jual beli. Tosa naji pun demikian. Tosa naji juga wahyu, tidak ada yang dol tinuku. Kalau beli umyang jimbe contoh, saudara-saudara beli, saya yakin kekuatan umyang jimbe tidak akan ikut panjenengan. Yang ikut hanyalah wadahnya saja, saudara. Jadi di sini saya tidak akan berlagak pandai atau banyak pengalaman, tidak. Saya cuma mengutarakan bagaimana perjalanan saya tentang spiritual, tentang jimat kemat, apa yang saya dapatkan dengan lelaku, bahkan rogo lan nyawa saya pertaruhkan demi itu. Begitulah saudaraku, sedikit banyak yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat, semoga saja menjadi inspirasi bagi sedulur-sedulurku semua yang belum mengerti tentang hal tersebut. Bagi yang sudah mengerti, saya mohon maaf bila ada kurangnya dari saya pribadi, bila ada lebihnya dari Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Salam budaya dari Kota Riok, Ponorogo.